Kambing perasanen merupakan kambing penghasil susu. Kambing yang berasal dari lembah Sanen di negara Swiss bagian barat dan merupakan salah satu jenis kambing terbesar di Swiss. Penyebarannya telah mencapai berbagai belahan dunia, antara lain tersebar di wilayah Amerika, Inggris, Australia, bahkan di Indonesia. Itu menurut Devendra dan Barnes tahun 1994. Sedangkan menurut Sutama et al. Tahun 2000, kambing Sanen sulit berkembang di wilayah tropis karena kepekaannya terhadap matahari. Oleh karena itu, bangsa kambing ini di Indonesia disilangkan lagi dengan bangsa kambing lain yang lebih resisten terhadap cuaca tropis dan tetap diberi nama kambing perasanen atau persilangannya yang dikenal dengan nama kambing sapera. Atabani et al. Tahun 2001 menyatakan bahwa ciri-ciri kambing perasanen memiliki bulu yang pendek, dominan berwarna putih, hidungnya lurus, muka berupa segitiga, memiliki telinga tegak lurus ke depan, ekornya tipis dan pendek, serta jantan dan betinanya bertanduk. Kambing perasanen memiliki berat dewasa pada rentang 68-91 kg untuk jantan dan 36-63 kg untuk yang betina. Berat lahir anak kambing perasanen adalah 3 kg untuk jantan dan 3,3 kg untuk betina. Menurut Juriati et al. Tahun 2011, kambing perasanen memiliki performa tubuh yang baik sebagai penghasil susu. Kambing perasanen juga memiliki perilaku yang tenang, sehingga sangat mudah dipelihara. Rata-rata produksi susu kambing perasanen di daerah tropis adalah 1-3 kg per hari atau sekitar 740 kg per masa laktasi. Faktor yang mempengaruhi produksi susu tersebut adalah umur kambing, bangsa kambing, tipe kambing, liter size kambing, dan jenis pakan yang dikonsumsi. Susu segar kambing perasanen menurut Winarno tahun 1993, susu secara umum merupakan minuman yang bergizi tinggi yang dihasilkan ternak perah laktasi. Secara khusus, susu merupakan cairan yang berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamae atau ambing pada binatang mamalia betina sebagai bahan makanan dan sumber gizi bagi anaknya. Murtijo tahun 1993 menyatakan bahwa susu kambing merupakan salah satu sumber protein hewani yang diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan pembentukan sel, mengingat susu sangat sempurna nutrisinya. Faktor yang mempengaruhi kandungan nutrisi susu adalah jenis ternak, bangsa ternak, masa laktasi, umur, genetik, pakan yang dikonsumsi, serta frekuensi dan waktu pemerahan. Menurut Sutama et al. Tahun 2000, susu yang dihasilkan kambing perasanen mengandung 3,1% protein dan 3,4% lemak susu. Selanjutnya, menurut Mateljan tahun 2007, selain memiliki keunggulan dalam kandungan proteinnya, susu kambing juga memiliki kandungan vitamin A dan vitamin B, terutama riboflavin dan niacin, yang lebih banyak dibandingkan susu sapi. Muljanto tahun 2002 menyatakan bahwa
Kelebihan susu kambing adalah komposisinya yang mendekati susu ibu, serta butiran lemak dan proteinnya lebih halus dibandingkan dengan susu dari binatang mamalia lainnya, sehingga susu kambing lebih mudah dicerna oleh tubuh. Susu segar kambing perasanen memiliki kandungan gizi yang lebih baik dari susu sapi segar. Setiawan et al. Tahun 2005 menyatakan bahwa keluhan-keluhan yang sering dijumpai akibat mengkonsumsi susu sapi tidak ditemukan pada orang yang mengkonsumsi susu kambing. Hal ini dikarenakan butiran lemak susu kambing sangat homogen dan berdiameter sangat kecil atau mikro, sehingga sangat mudah diserap oleh organ pencernaan. Budiana dan Susanto tahun 2005 menyatakan bahwa susu kambing yang ada di Indonesia belum banyak dikonsumsi karena terbatasnya populasi kambing perah di Indonesia. Selain itu, minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia akan kelebihan susu kambing dibanding dengan susu sapi juga menjadi penyebab banyaknya persentase konsumen susu sapi dibandingkan persentase konsumen susu kambing. Manajemen pemerahan. Murtijo tahun 1993 menyatakan bahwa salah satu faktor yang berperan penting dalam menghasilkan susu segar kambing berkualitas, yaitu bersih dan sehat, adalah manajemen pemerahan. Menurut Siregar 1993, beberapa faktor yang mempengaruhi produksi susu adalah faktor genetik, pemberian ransum, frekuensi pemerahan, lama kering kandang, pencegahan penyakit, service period, calving interval, dan terakhir manajemen pemerahan. Yuliana et al. Tahun 2013 menyatakan bahwa proses pemerahan terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pra-pemerahan, saat pemerahan, dan pasca pemerahan. Tahap pra-pemerahan merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum pemerahan, yang meliputi kegiatan membersihkan kandang, alat perah, pemerah, ternak perah, dan memberikan rangsangan pada ambing. Kegiatan yang dilakukan pada saat pemerahan adalah melakukan pemerahan dengan baik dan benar agar puting tidak terluka atau lecet. Kemudian, menampung susu hasil perah ke dalam milk can. Tahap pasca pemerahan merupakan bagian kegiatan yang dilakukan setelah pemerahan, yang meliputi kegiatan membersihkan peralatan pemerahan dengan air agar siap digunakan untuk pemerahan berikutnya, dan melakukan dipping. Ketiga tahap tersebut mampu menekan dan mengurangi jumlah bakteri pada susu. Dipping adalah bagian puting yang dicelupkan dalam larutan desinfektan atau iodin. Dipping merupakan suatu upaya untuk mencegah kontaminasi bakteri pada ambing sehingga dapat menjaga kualitas susu dan menjaga ambing dari penyakit mastitis. Menurut Swadayana et al. Tahun 2012, dipping adalah suatu penanganan untuk mencegah bakteri luar untuk masuk ke dalam susu dari lubang puting sehingga dapat menekan jumlah bakteri dan mempertahankan pH susu segar. Dengan kata lain, dipping merupakan suatu proses suci hama puting ternak perah oleh larutan tertentu yang dilakukan setelah pemerahan. Beberapa saat setelah selesai proses pemerahan, saluran air susu pada puting masih terbuka, sehingga bakteri mudah masuk ke dalam ambing. Oleh karena itu, perlakuan dipping puting perlu dilakukan.
Menurut Muljanto et al., larutan yang digunakan untuk dipping pasca pemerahan adalah desinfektan. Di farm kami, dipping menjadi hal yang wajib dilakukan. Untuk larutan yang kami gunakan yaitu poviodin. Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1995 menyatakan bahwa iodin poviodin memiliki rumus molekul C6H9I12NO. Senyawa ini merupakan salah satu desinfektan dari golongan halogen yang merupakan kompleks antara iodin dengan polivinilpyrrolidone. Bentuk kompleks ini merupakan bentuk idosfor, yaitu campuran iodin dengan surfaktan yang bekerja sebagai pembawa dan pelarut iodin. Idosfor dengan kata lain merupakan jenis desinfektan berbahan dasar iodin yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran jasad renik seperti bakteri dan virus. Juga untuk membunuh atau menurunkan jumlah mikroorganisme atau kuman penyakit lainnya. Berikut ini adalah rumus struktur iodin yang dapat dilihat. Menurut J. tahun 2007, poviodin merupakan sebuah polimer yang mudah larut dalam air dan mengandung sekitar 10% iodin aktif. Iodin bebas bersifat toksik pada kulit sehingga dalam penggunaannya, iodin dikombinasikan dengan senyawa organik yang lain. Iodin poviodin jauh lebih ditoleransi oleh kulit, mempercepat penyembuhan luka, dan meninggalkan deposit iodin aktif yang dapat menciptakan efek berkelanjutan. Keuntungan desinfektan berbasis iodin adalah cakupan luas dari aktivitas antimikroba di dalamnya.